Selamat datang. Di depan saya ada Garmin Bounce 2 dan di video ini saya akan memberikan 5 alasan membeli smartwatch ini serta 3 alasan menghindarinya. Jadi mari kita mulai dengan membahas apa sebenarnya benda kecil keren ini. Perangkat ini umumnya dirancang untuk orang tua agar bisa memantau anak-anak mereka tanpa harus memberikan smartphone. Dan seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, saya akan memberikan 5 alasan, keunggulan, dan 3 kekurangan untuk sebuah smartphone. Jadi, izinkan saya mulai dengan kelebihan dari perangkat ini. Keunggulan pertama adalah GPS dan fitur keamanan. Saya lebih suka mengatakan bahwa ini adalah keunggulan jika dibandingkan dengan model Bounce original sebelumnya. Secara umum, hanya sebagai info untuk semua orang, perangkat ini dilengkapi dengan pelacakan GPS dengan peringatan geofencing untuk memberitahu orang tua ketika anak-anak masuk atau keluar dari zona aman yang telah ditentukan, sehingga memberikan ketenangan pikiran terkait keselamatan anak. GPS-nya sedikit lebih baik dibandingkan dengan Gem Bounce original, namun GPS dual band-nya belum mengalami peningkatan. Oleh karena itu, GPS akan bekerja kurang optimal jika Anda tinggal di kota besar dengan gedung-gedung tinggi atau jika anak Anda berada di... GPS juga tetap dapat bekerja di bawah pepohonan yang sangat tinggi, dan juga di antara gedung-gedung yang tinggi dan... Selain itu, GPS tidak dapat memberikan rute secara akurat jika rutenya adalah perjalanan cepat. Jadi jika anak Anda bepergian dengan bus, Anda tidak akan melihat rute yang jelas. Anda akan melihat hal-hal di peta seperti lompatan rute. Pada dasarnya GPS ini kurang baik menggambarkan rute berbelok, jadi di beberapa tempat saat Anda mengambil belokan del itu, hanya akan memberi Anda tampilan rute yang disederhanakan sehingga tidak terlalu akurat. Dan itu hanya keuntungan relatif yang akan saya katakan sekarang. Fitur berikutnya adalah komunikasi, sehingga perangkat ini mendukung panggilan, mendukung pesan teks 2 arah dengan keyboard di perangkat penuh, dan tentu saja pesan suara karena baik. Perangkat ini menurutku lebarnya yaitu sekitar 43 mm. Aku tidak yakin berapa dalam inci, mungkin sekitar 1,2 menurutku. Namun, itu hanya perkiraanku saja. Atau sekitar 1,4. Dan ini memungkinkan komunikasi yang mudah dan terus-menerus antara orang tua dan anak, sayangnya dengan harga berlangganan. Sekarang fitur berikutnya dari perangkat ini adalah desain dan layarnya. Nah, perangkat ini memiliki desain yang stylish, terutama jika dibandingkan dengan model sebelumnya. Anda bisa melihatnya sendiri. Perangkat ini benar-benar terlihat premium menurut saya, dan perangkat ini juga dilengkapi dengan layar AMOLED dibandingkan dengan Bounce S LCD asli yang memiliki gambar yang lebih baik. Karena ini adalah perangkat untuk anak-anak, saya rasa tidak ada dari kedua layar ini yang benar-benar cocok untuk mata anak Anda, tetapi tetap saja AMOLED sedikit lebih baik daripada layar LCD pada Bounce asli. Dan fitur berikutnya yang ingin saya ceritakan adalah daya tahan dan ketahanannya terhadap air. Perangkat ini memiliki rating tahan air 5 ATM yang membuatnya pada dasarnya cocok untuk berenang dan aktivitas air yang penuh benturan, sehingga sangat tangguh untuk anak-anak yang aktif. Jadi ya, ketahanan air dan daya tahan perangkat ini secara umum adalah keunggulan utama yang benar-benar tidak bisa disangkal. Dan untuk keunggulan terakhir, perangkat ini secara umum menawarkan banyak fitur tambahan seperti aktivitas dengan pelacakan menggunakan perangkat di smartphone Anda. Friendsheet Seat Zero juga memiliki permainan edukatif sehingga sangat interaktif untuk anak-anak. Perangkat ini menyediakan permainan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anak Anda, aktivitas dan perawatan kesehatan secara umum. Perangkat ini juga menetapkan target untuk tujuan anak Anda. Maksud saya seperti target berjalan, target langkah, dan semua jenis latihan serta target lainnya dan sebagainya.
Dan perangkat ini sangat interaktif untuk anak-anak. Perangkat ini juga memiliki kemampuan musik termasuk Amazon Music, memberikan pengalaman yang menyenangkan dan memotivasi bagi anak-anak. Nah, itu adalah keunggulan terakhir yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Sekarang mari kita lanjutkan ke kekurangan dari smartphone ini. Kekurangan pertama adalah harganya. Bounce Tools dibanderol seharga $300, yang berarti 2 kali lipat dari harga versi asli dan mungkin dianggap mahal dibandingkan dengan smartwatch anak lainnya. Jadi memang cukup sulit untuk merekomendasikan perangkat ini kepada pemilik perangkat Bounce versi asli, mengingat perangkat ini tidak menawarkan terlalu banyak keunggulan perumah kecuali fitur pesan dan konektivitas lainnya yang juga berbayar juga. Jadi secara umum, jika Anda mempertimbangkan perangkat ini sebagai perangkat baru, maka mungkin pembelian smartwatch ini bisa dibenarkan dalam kasus tersebut. Tapi jika Anda sudah memilikinya, yaitu Bounce versi asli, maka saya lebih baik berpikir ulang. Jadi luangkan waktu Anda dan pikirkan baik-baik apakah Anda benar-benar membutuhkan jam tangan ini untuk anak Anda. Nah, kekurangan berikutnya adalah daya tahan baterai. Perangkat ini hanya menawarkan daya tahan baterai hingga 2 hari, sama seperti Bounce versi asli yang mungkin memerlukan pengisian daya yang sering dan bisa merepotkan untuk penggunaan terus-menerus. Jadi secara umum, 2 hari pemakaian bukanlah angka terburuk yang pernah saya temui di smartwatch, tapi tetap saja membutuhkan sedikit pengaturan dari orang yang membeli perangkat ini. Sejujurnya saya mengharapkan lebih untuk harga segini. Sekarang, kekurangan terakhir yang ingin saya sampaikan adalah tentang LTE dan harga langganan. Karena, seperti yang saya katakan, Anda harus membayar $300 untuk smartwatch ini, dan masih harus membayar biaya langganan di AS dan Kanada, saya rasa sekitar $10 per bulan atau $100 per tahun. Untuk Eropa, biayanya €11 per bulan dan sekitar 100 atau €110 per tahun. Saya tidak yakin untuk wilayah lain, tapi secara umum, ini cukup mahal hanya untuk berlangganan agar jam tangan Anda tetap terhubung. Pada dasarnya, langganan itu sendiri mencakup hal-hal seperti, biar saya cek dulu supaya saya tahu apa yang saya bicarakan. Itu mencakup komunikasi seperti panggilan suara, pesan suara yang direkam, pesan teks, lokasi yang termasuk pelacakan lokasi, batasan masuk dan keluar, serta fitur keamanan yang mencakup bantuan dengan anggota keluarga. Jadi pada dasarnya, langganan untuk perangkat ini mencakup semua fitur pentingnya yang menurut saya tidak adil jika harus membayar biaya langganan sebesar itu padahal Anda sudah membayar mahal untuk perangkatnya. Dan juga, selain harganya yang memang cukup mahal, yang mungkin saja bukan merupakan masalah besar bagi semua orang, tetap saja ada beberapa laporan dari para pengguna mengenai adanya masalah konektivitas LTE. Dan secara umum, jam tangan ini memang tidak terlalu menonjol. Kadang-kadang tidak responsif, terutama jika Anda menggunakannya di dalam gedung. Kadang-kadang bisa lemot. Pada dasarnya, pelacakan GPS hanya berfungsi dengan baik berfungsi cukup baik, tapi hanya berfungsi cukup baik setidaknya menurut pengalaman saya saat mengujinya. GPS hanya berfungsi dengan baik ketika Anda berada di luar ruangan dan tidak berada di bawah pohon yang tinggi atau di bawah gedung-gedung tinggi seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Jadi, secara umum memang cukup sulit untuk memutuskan soal smartwatch ini, tapi saya benar-benar berharap bisa membantu Anda dengan penjelasan ini. Untuk merangkum semua yang saya katakan, Garmin Bound 2 ini bisa dibilang didesain dengan baik. Jam tangan ini memiliki banyak fitur di dalamnya dan memiliki kemampuan keselamatan yang sangat baik serta kemampuan komunikasi yang kuat dan efektif. Meskipun memang terdapat beberapa kekhawatiran yang masih terkait dengan hal tersebut. Akses sekali.
Tetap saja harganya cukup tinggi dan seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, ada beberapa kompromi pada baterai dan konektivitas. Jadi saya benar-benar berharap video ini membantu Anda, dan jika iya silakan pertimbangkan untuk berlangganan ke channel kami, beri kami like dan komentar di bawah, dan sampai jumpa di video berikutnya.